Shalom, selamat sore anak-anak semua. Selamat beribadah online Sekolah Minggu GBDI Kali Putih ya. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang di surga, kami mau sekolah minggu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang hidup kami. Bapa, berkati kami. Kami ingin beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap apa yang Kau sampaikan boleh tertanam di dalam hati dan anak-anak boleh belajar untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Anak-anak, hari ini Bu Esti akan menyampaikan firman Tuhan yang Bu Esti ambil dari 2 Timotius 4 ya, ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi anak-anak, kita semua masih muda ya. Yang sudah tua adalah Bu Esti. Anak-anak masih muda semua. Anak-anak dipandang belum berpengalaman. Anak-anak masih kecil, tetapi tidak akan dipandang rendah. Karena apa? Karena contoh yang akan anak-anak berikan dalam perkataan. Ya, baiklah perkataan anak-anak itu adalah perkataan yang memberkati ya. Tidak usah berkata-kata yang sia-sia. Berkata sia-sia seperti apa? Berkata yang mengutuki orang lain, yang menghina orang lain, yang membuat orang lain menjadi rendah diri. Tetapi baik dalam perkataan kita itu perkataan yang boleh membangun semangat teman-teman kita, anak-anak ya. Perkataan yang iya dan amin, perkataan yang boleh memotivasi teman-teman kita. Kemudian di dalam tingkah laku, anak-anak jadilah anak-anak yang sopan, yang baik budi pekertinya, yang dengar-dengaran kepada orang tua, ya. Kemudian di dalam kasihmu, kasih kita adalah kasih di dalam Kristus, ya, kasih yang tidak memohon imbalan, yang tulus, yang ikhlas ya. Miliki kasih seperti kasih Tuhan. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita bisa membantu, menolong. Ketika ada orang memerlukan, kita bisa mendoakan. Ketika ada orang sakit, kita bisa mendoakan, menghiburnya. Itu adalah contoh kita di dalam kasih. Kemudian dalam kesetiaan, dalam anak-anak beribadah kepada Tuhan, rajinlah beribadah ke gereja, ibadah di rumah. Di rumah itu seperti apa anak-anak? Melakukan doa, membaca Alkitab, persekutuan bersama orang tuamu ya. Jadilah contoh, jadilah teladan. Kemudian dalam kesucianmu bertingkah laku, menjaga diri untuk tidak berbuat dosa, hidup suci dan kudus seperti Tuhan. Ini tidak mudah, tetapi mari kita belajar untuk melakukannya ya. Karena kita akan bisa bersama dengan Tuhan. Siapa contohnya di sini ya? Yang walaupun rendah, yang walaupun kecil, yang walaupun sepertinya tidak dianggap oleh orang, bahkan oleh saudara-saudaranya sendiri, tetapi Tuhan bisa membuatnya berhasil. Tuhan bisa memelekkan mata orang yang melihat, yang menganggapnya dia rendah, bahwa dia sanggup melakukan perkara yang besar karena ada penyertaan Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Daud. Anak-anak pasti masih ingat ya. Daud, siapa dia Daud? Daud adalah anaknya Pak Isai, orang Israel, anak-anak ya. Daud itu punya 7 saudara dan dia anak yang ke-8, yang bungsu. Anak-anakku, ketika itu Daud disuruh oleh ayahnya untuk pergi kemana? Ke perkemahan kakak-kakaknya. Mereka sedang melakukan perang melawan bangsa Filistin ya. Karena Daud itu anak yang dengar-dengaran, yang takut kepada Tuhan, yang dengar-dengaran dengan perintah orang tua, maka dia melakukannya. Dia pergi menyusul kakak-kakaknya untuk membawakan bekal makanan. Sampai di sana dia mencari kakaknya, dan dia waktu mencari kakaknya dia mendengar perkataan orang Filistin, prajurit Filistin ya, bahwa mereka menantang orang Israel untuk berperang dan mereka ada
ada prajurit yang besar yang mereka unggulkan, mereka sombong sekali anak-anak ya. Yo, siapa yang berani melawan prajuritku orang Filistin yang besar, gagah, perkasa? Siapa namanya? Goliat. Ya, Goliat itu raksasa. Tingginya saja hampir 3 meter anak-anak. Dan dia memakai baju perang yang lengkap, pakai ketopong, pakai senjata. Siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Orang Filistin, orang-orang Israel semuanya ketakutan. Tetapi Daud ini punya nama Tuhan. Ada nama Tuhan di dalam hatinya. Dia ingin mengalahkan Goliat, ya. Tetapi keinginannya itu diremehkan oleh orang-orang yang mendengarnya. Dia masih kecil loh ya, mau mengalahkan Goliat yang besar, yang sudah pengalaman, prajurit yang pengalaman. Hal itu disampaikan kepada Raja Saul, dan Raja Saul memanggil Daud untuk menemuinya. Apa benar anakku? Apakah benar Daud itu ingin mengalahkan Goliat? Raja Saul pun sempat meragukan, anakku ya, anak-anak ya, karena siapa Daud itu? Daud itu hanya penggembala domba dan dia tidak punya pengalaman untuk berperang. Oke, baiklah, Saul akhirnya mengizinkan untuk Daud berperang melawan Goliat. Tetapi silahkan pakailah baju perang ini. Daud mencobanya, tetapi dia tidak bisa karena badannya kecil ya. Baju perangnya kebesaran, malah dia nggak bisa jalan. Akhirnya bajunya dilepas dan dia tetap berangkat dengan membawa apa anak-anak? Dia mengambil 5 batu kali yang licin, kemudian dia membawanya, dimasukkan ke dalam kantong, dan dia siap berjalan untuk menghadapi Goliat yang besar itu. Dia mengambil umbannya, dia taruh batunya di dalam umbannya, dan dia tarik dalam nama Yesus, tak, umbannya meluncur ke dalam, kena di dahinya Goliat, tak. Goliat yang besar, yang gagah perkasa itu jatuh anak-anak. Dikalahkan oleh Daud yang kecil, yang tidak memakai baju perang, tidak membawa senjata anak-anak ya. Kemudian si Goliat itu jatuh dan kalah. Orang Israel bersorak gembira karena mereka menang mengalahkan Filistin. Tentaranya yang sudah diagung-agungkan kalah hanya dengan nama Tuhan. Kalah dengan seorang yang kecil, yang tidak dianggap, yang dianggap remeh, dianggap hina, tetapi ada nama Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Ya, dia membawa nama Tuhan yang begitu besar sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Mereka bersorak-sorai, memuji, dan mereka bangsa Filistin semuanya dikalahkan anak-anak. Yang tadinya Goliat itu tidak yang tadinya Daud itu tidak dipandang. Siapa dia? Hanya penggembala domba, mau mengalahkan prajurit yang sudah pengalaman? Tidak bisa. Tetapi karena nama Tuhan, Daud tidak dipandang remeh lagi. Dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Anak-anak, mari, anak-anak walaupun masih kecil, belum berpengalaman, tetapi anak-anak punya nama Tuhan. Anak-anak bisa melakukan perkara yang besar. Ya, jadilah contoh di dalam perkataan, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadilah anak-anak yang baik, maka kita tidak akan direndahkan dari orang lain. Ya, kita ada nama Tuhan bersama dengan kita anak-anak. Semangat ya, jadilah teladan. Anak-anak kecil, jadilah teladan. Lakukan perbuatan yang benar, yang baik, perkataan yang benar, yang baik. Firman Tuhan hanya sebentar, hanya sedikit, tapi kiranya boleh memberkati anak-anak. Janganlah ada seorang pun menganggap kita rendah karena kita masih muda. Tetapi jadilah teladan. Kita bisa jadi orang yang besar dengan nama Tuhan. Lakukan yang baik, lakukan yang benar. Jadilah teladan. Oke? Terima kasih anak-anakku. Sekolah minggu untuk hari ini cukup sekian. Dan ayat hafalannya ada di Timotius 4 ayatnya yang ke-12a saja ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sekali lagi, 2 Timotius 4 ayat yang ke-12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, ayat emasnya ada di 2 Timotius 4 ayat 12. Semuanya ya, tidak A saja.
Yang ini, bagi yang sudah membaca, dibacanya sampai selesai. Bagi yang masih menirukan, sampai 12A saja. Oke, begitu anak-anak. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai anak-anak semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, penyertaan-Mu di dalam ibadah kami, dan Tuhan akan menyertai kami selalu karena ada nama Tuhan di dalam hidup kami. Anak-anak tidak hanya diberkati, namun akan menjadi berkat, akan menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Bersama Yesus kami bisa melakukan semua perkara. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, keluarga kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih, selamat